Shalom adik-adik, shalom papi mami. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang sehat, dan kita bersyukur tangan Tuhan terus memberikan perlindungan, penyertaan buat setiap kita. Siapkan hati untuk beribadah, dan karena kita menghormati Tuhan, mari berikan yang terbaik, sikap hati yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah, itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami beribadah karena kami cinta Tuhan, karena kami kangen sama Tuhan, kami pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Urapi setiap adik-adik Starji, urapi papi mami, urapi seluruh keluarga besar kami, urapi setiap kami yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Urapi semuanya, berkati semuanya, dan kami percaya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menyertai dan mengurapi kami. Oleh kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya satu, pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. Dua, penuaian terbesar dan terakhir. Tiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik. Kakak harap kalian semua sehat-sehat ya. Apa kabar Kak Titin, Kak Gaf? Baik dong. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pemerintahannya dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Khususnya di bulan Agustus ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Kita terus berdoa agar Tuhan Yesus selamatkan dan berkati bangsa ini. Betul sekali Kak, tanpa campur tangan Tuhan, apa jadinya keadaan bangsa kita ya Kak? Alangkah baiknya jika kita terus berdoa minta lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia, baik pemerintahannya maupun penduduknya. Nah adik-adik, yuk kita siap memuji Tuhan. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri semuanya, kita nyanyi buat Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Musik. Semuanya bersuka, amin. Amin. Yuk semuanya ya.
Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekarang bilang amin ya. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Sekarang tepuk tangan lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekarang kita bersorak hey hey. Oke Kak Titin, oke Kak Yanti. Yuk. Kalau kau suka hati bersoraklah hey hey. Kalau kau suka hati bersoraklah hey hey. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bersoraklah hey hey. Kita nyanyi Sungai Sukacitamu. Oke, lebih semangat lagi adik-adik ya. Oke. Kak. Masih tetap berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Semuanya. Oh yes. Yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya nari ya. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lagi sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk kita mengalir bareng-bareng ke kiri. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir ke kiri lagi ya. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi, sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Masih bersukacita. Haleluya. Kak Titin mana coba senyumnya? Oh nggak Oh bisa. nggak kelihatan ya nggak pakai bisa masker. kedengeran. Kak Yanti juga Hanya senyumnya pasti cantik-cantik. Betul. Di rumah harus senyum Betul. juga, oke? Iya. Yuk kita nyanyi Oh Sukacitaku. Oke, musik Kak Semi. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini suka semuanya lompat yuk penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekarang ke kiri. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupan.
Kita naik. Turun lagi. Yuk. Naik. Pam 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 pam. Yeay. Betul sekali adik-adik, tanpa Tuhan Yesus hidup kita akan sia-sia. Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan, sebab hanya Tuhan Yesus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Setuju banget Kak Yanti. Itu sebabnya penting sekali hidup bergantung pada siapa? Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan Yesus memimpin hidupmu. Iya adik-adik, bener nih yang Kak Titin bilang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat hidupmu berhasil dan beruntung. Ya. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan keselamatan kekal. Betul. Sebab itu, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Nah adik-adik, silakan duduk kembali ya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau sembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita menyembah Tuhan sama-sama ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapakku cintakan. Yuk adik-adik ulang dari awal, katakan Bapa Engkau baik. Lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapakku cintakan. Sama-sama memuji Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapakku cintakan. Yuk adik-adik yang di rumah masih belum sungguh-sungguh nih, kita ulang dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Bapa Engkau baik, Kau baik Tuhan. Bapa Engkau baik, selalu baik, Kau selalu baik kepada. Kami cinta Engkau Tuhan, Bapakku cintakan. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Aku
Mari kita sembah Tuhan adik-adik, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, Haleluya. terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Kau selamatkanku, Kau selamatkanku, Kau sembuhkanku, Kau sembuhkanku, Kau pulihkanku, Kau pulihkanku. Haleluya, Haleluya. memujimu, Ku memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Allahku, Kau Allahku, Kau Rajaku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk buka hatimu adik-adik, siapkan hatimu, berikan sikap yang terbaik. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Yang cinta Tuhan Yesus sama-sama nyanyi yuk teman-teman. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Lebih lagi katakan ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta padamu Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Yuk kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Kita ulang dari awal. Yang rindu Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Yang cinta sama Tuhan katakan, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hati. Yuk sambil angkat tangan katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Lagi katakan, ku sembah
hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Dewi di Ibadah Anak Online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, kami diberkati melalui doa, pujian, penyembahan, dan juga melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami buka hati, kami siapkan hati kami, dan kami izinkan Allah Roh Kudus mengajar kami siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ceritakan tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Senjata Allah. Wow, luar biasa ya. Bukan kebetulan kalau di bulan ini kita sedang memperingati kemerdekaan Indonesia. Yeay, luar biasa ya. Nah hari ini kakak mau ceritakan firman Tuhan dalam judul Senjata Allah. Itu adik-adik bisa lihat di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Bagaimana cerita lengkapnya? Adik-adik simak baik-baik ya. Nah, di kerajaan terang, yaitu di surga, di mana Allah dan anak-anak Tuhan berada, kita diajarkan atau kita mulai dilatih dari sejak kita kecil sampai dewasa nanti untuk terus membaca Alkitab. Buat apa sih kita membaca dan merenungkan Alkitab dan melakukannya? Supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kenapa juga ya kita harus kuat di dalam Tuhan? Sebab adik-adik harus tahu nih, di kerajaan kegelapan di mana iblis ada bersama dengan pasukannya juga mengadakan pertemuan loh adik-adik. Ngapain ya iblis mengadakan pertemuan? Mereka mempunyai rencana yang besar. Untuk apa? Mereka mengganggu anak-anak Tuhan, termasuk kakak dan juga adik-adik. Iblis ada di mana-mana. Dan iblis memperhatikan kita anak-anak Tuhan adik-adik. Sebab iblis punya satu tujuan. Iblis akan selalu berusaha untuk membohongi kita. Adik-adik masih ingat kan? Iblis itu hanya mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah karena itu adik-adik, supaya adik-adik tidak dicuri, tidak dibunuh, dan dibinasakan oleh si jahat, oleh iblis si jelek itu, adik-adik harus siap sedia, harus memakai perlengkapan senjata Allah. Wow, apa saja kak? Nah yang pertama adik-adik harus ingat baik-baik ya. Apa yang pertama? Senjata Allah. Yang pertama adalah berdirilah dengan tegak. Ya. Lalu yang kedua? Nah yang kedua, pakailah ikat pinggang kebenaran. Apa artinya ikat pinggang kebenaran? Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah yang ketiga, pakailah baju sirah keadilan. Wow, luar biasa ya. Lalu selanjutnya apa dong? Yang selanjutnya adalah pakailah kasut damai sejahtera untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Lalu apa selanjutnya ya? Yang selanjutnya adalah adik-adik harus menggunakan perisai iman. Untuk apa perisai iman? Untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Wow, luar biasa. Selanjutnya, adik-adik harus memakai ketopong keselamatan. Haleluya. Nah, selanjutnya adik-adik harus menerima pedang roh. Apa itu pedang roh? Pedang roh adalah firman Allah. Jadi adik-adik harus ngapain? Taatilah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, taat dan lakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalian semua sudah memakai perlindungan senjata Allah. Sekarang adik-adik adalah prajurit Kristus. Yeay, tepuk tangan
firman Tuhan Yesus. Nah, ini yang adik-adik harus ingat nih. Kita sebagai prajurit Kristus, kita berperang bukan dengan manusia, bukan dengan papi mami, bukan dengan kakak adik, bukan dengan teman-teman kita, bukan loh. Tapi kita berperang dengan roh jahat di sekitar kita. Tadi yang kakak bilang, iblis ada di mana-mana. Setiap hari iblis mengincar kita adik-adik. Nah, cara berperangnya gimana dong kalau melawan roh jahat? Cara berperangnya adalah dengan berdoa setiap waktu. Berdoa setiap hari kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, betul sekali. Nah, ini ayat hafalan kita untuk minggu ini dari Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu. Coba baca sekali lagi ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar sama-sama bahwa satu, iblis si jahat tidak akan pernah menyerah untuk merayu, menggoda adik-adik supaya adik-adik meninggalkan Tuhan Yesus. Wow, jahat banget ya. Lalu yang kedua, yang adik-adik bisa belajar, adik-adik itu ternyata bisa mengalahkan iblis si jahat, si jelek itu. Wow, dahsyat dong. Ya, adik-adik bisa kalahkan iblis si jahat dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Sebab itu adik-adik harus makin bertekun dalam berdoa, memuji menyembah Tuhan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, tutup matamu. Kakak mau berdoa buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, Engkau melihat adik-adikku yang mengangkat tangan, mereka yang berdoa sungguh-sungguh karena mereka mau Tuhan menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Ketika mereka menjadi prajurit Kristus, mereka memakai senjata Allah, mereka tekun berdoa, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Mereka siap menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, dan mereka menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Mereka bisa kalahkan si iblis, kalahkan tipu muslihatnya, kalahkan rayuan dan godaan si jahat untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong setiap adik-adikku dimanapun saat ini berada, berikan iman yang teguh, berikan hati yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus memanggil kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, gereja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan, kekuatan, dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat papa, mama, dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan roh, kuasa Roh Kudus, mukjizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut, hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah,
merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu Papa Mama, anak-anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami supaya diberikan kesehatan, sehat selalu, diberkati Tuhan, dan juga berkati penduduk Indonesia kami supaya sehat selalu, diberkati Tuhan, diberikan hikmah, dan juga berkati warga-warga yang lain supaya sehat selalu, dan juga berkati keluarga kami, sahabat kami, teman-teman. Amin. Kami berdoa buat kakak-kakak tadi dan anak-anak tadi, semuanya lindungi Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, dan lindungi Tuhan. Tuhan Yesus sempurna dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.